wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, ada saya Alicia NIM 28, teman saya Febrian Sah NIM 07 dan Iqbal NIM 61. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengolahan air limbah di industri. Nah, secara umum pengolahan air limbah di industri itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu secara fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk secara fisika sendiri biasanya pengolahan air industrinya menggunakan 2 metode, yaitu metode sedimentasi dan metode filtrasi. Metode sedimentasi sendiri merupakan pengolahan air limbah yang memanfaatkan gaya gravitasi berdasarkan partikel yang tersuspensi terhadap larutannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Carlson tahun 1998 menunjukkan bahwa tidak semua partikel yang tersuspensi dapat mengendap. Biasanya partikel yang ukurannya lebih besar membutuhkan waktu lebih lama untuk menghilangkan partikel yang lebih kecil, sehingga untuk mempercepat proses sedimentasi kita menggunakan metode bertahap selanjutnya, yaitu filtrasi atau microfilter. Nah, sedimentasi ini sendiri merupakan salah satu pengolahan air limbah yang cukup sering digunakan dan cukup banyak digunakan di bidang industri. Maka dari itu, banyak sekali industri-industri yang memodifikasi tangki sedimentasinya menggunakan penambahan teknologi vortex, yang mana vortex ini dapat mempercepat proses sedimentasi yang terjadi. Yang kedua, proses pengolahan air limbah secara fisika menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Filtrasi atau penyaringan ini merupakan metode pengolahan air limbah yang termasuk ke dalam golongan tersier atau golongan ketiga. Nah, golongan ketiga ini biasanya dilakukan setelah golongan sekunder, yang mana golongan sekunder ini biasanya berupa sedimentasi dan koagulasi. Jadi setelah air limbah keluar dari proses sedimentasi dan proses koagulasi, hasil dari proses sedimentasi dan koagulasi itu akan diproses lagi ke filtrasi seperti itu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hamuda tahun 2004 menyatakan bahwa filtrasi yang menggunakan komponen seperti pasir, abu layang, dan batu gamping merupakan salah satu proses filtrasi yang dapat memisahkan sebagian besar partikel tersuspensi secara optimal sehingga dapat melakukan desinfektasi air secara lebih efisien. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Skiri pada tahun 2012 menyatakan bahwa filtrasi menggunakan partikel batu gamping lebih efisien karena dapat menghilangkan logam berat pada larutan encer. Nah, pengaruh-pengaruh yang mempengaruhi filtrasi pada batu gamping itu sendiri biasanya ada absorpsi, presipitasi, dan kotoran pada batu gampingnya itu sendiri. Walaupun begitu, penggunaan batu gamping pada proses filtrasi menimbulkan banyak kontra karena hasil dari filtrasi airnya akan memiliki bau seperti bau batu gamping tersebut. Walaupun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Aziz pada tahun 2001 menyatakan bahwa penggunaan batu gamping pada filtrasi dengan konsentrasi 90% 50 mg per liter dapat menghilangkan bau gamping pada air hasil filtrasi sebanyak 56. Saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan air limbah berdasarkan secara biologi ya. Jadi untuk pengolahan air limbah secara biologi yang akan saya jelaskan adalah metode lumpur teraktivasi dan 2 metode biofiltrasi. Nah, untuk metode lumpur teraktivasi ini metode yang berdasarkan populasi bakteri yang tersuspensi pada limbah air dengan kondisi aerobik. Nah, kondisi nutrisi dan oksigen yang tak terbatas menyebabkan kecepatan tumbuh dan respirasi bakteri yang tinggi. Nah, berdasarkan beberapa referensi yang saya baca atau kami baca di internet, itu kami menemukan ya ada satu studi kasus di jurnal Soraya et al 2012, di mana di situ dia meneliti mengenai tentang lumpur teraktivasi pada suatu sistem pengolahan limbah di perusahaan PT X. Jadi sistem pengolahannya adalah pertama, limbah cair dari perusahaan atau PT X ini dialirkan ke dalam tangki aerasi. Nah, di dalam tangki aerasi ini terisi mikroorganisme aerobik air. Nah, di dalam tangki aerasi ini terjadi perombakan bahan organik menjadi CO2 dan H2O. Nah, setelah diolah pada tangki aerasi, nah setelah itu limbah cair tersebut akan dialirkan pada
tangki sedimentasi. Nah, pada tangki sedimentasi ini mikroorganisme yang sudah tidak digunakan akan dikumpulkan atau terkumpul menjadi satu atau yang dinamakan vlog gitu ya, vlog mikroorganisme atau namanya ya sludge atau lumpur gitulah. Nanti dia akan terkumpul di bawah gitu. Nah, nanti itu ketika sudah tidak terpakai nanti akan dibuang, dan untuk beberapa kecil akan dialirkan kembali ke tangki aerasi untuk ditambahkan nutrisi seperti itu. Jadi penggunaan lumpur teraktivasi ini terbukti mampu menurunkan beberapa kadar yang ya mungkin berbahaya seperti COD maupun BOD dan TDS dari cairan air limbah. Nah, lalu selanjutnya adalah proses pengolahan air limbah berdasarkan biofiltrasi ya. Nah, untuk aplikasi biofiltrasi ini biasanya digunakan untuk menghilangkan logam berat dari air limbah. Selain itu juga digunakan untuk menghilangkan toluen ya dalam air limbah gitu. Nah, dalam hal kasus biofilter sebagai penyaring toluen gitu dalam suatu air limbah, itu syarat yang harus digunakan oleh material yang akan digunakan sebagai penyaring harus memiliki luas permukaan yang tinggi, kapasitas air tinggi, densitas rendah, dan porositas yang tinggi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya ada proses pengolahan limbah secara kimia. Proses pengolahan limbah secara kimia yaitu dengan cara menambahkan zat kimia untuk mengubah atau mendestruksi koagulan atau kontaminan seperti itu. Untuk proses pengolahan limbah secara kimia antara lain ada dua macam. Yang pertama ada koagulasi dan yang kedua ada adsorpsi. Pertama, koagulasi. Proses koagulasi yaitu proses pengendapan partikel yang tersuspensi dengan menggunakan bahan kimia. Berdasarkan jenis koagulannya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama koagulan yang sintetis dan yang kedua koagulan yang alami. Untuk koagulan yang sintetis contohnya itu aluminium sulfat atau alum seperti itu. Penggunaan koagulan dari PAC sendiri pernah digunakan di PT Nalco. Namun berdasarkan penelitian dari Abidin tahun 2012 itu menunjukkan bahwa penggunaan koagulan sintetis di PT tersebut, PT Nalco, itu masih di bawah dari nilai ambang batas yang ada di Indonesia. Nah, selain koagulan yang sintetis, ada juga koagulan yang alami. Salah satu contohnya yaitu tanaman kacang babi dan biji asam jawa. Itu bisa menjadi koagulan. Yang kedua yaitu adsorpsi. Adsorpsi yaitu penyerapan. Adsorpsi yaitu proses ketika molekul yang terlarut atau adsorbat itu dihilangkan dengan cara menempelkan adsorbat pada permukaan adsorben. Jadi adsorben harus memiliki luas permukaan yang lebih tinggi seperti itu. Contoh adsorben ya antara lain alumina, clay, hidroksida, dan karbon teraktivasi, activated carbon. Untuk proses adsorpsi itu dipengaruhi oleh diameter partikel, konsentrasi adsorbat, suhu, berat molekul, dan juga ada pH. Itu berdasarkan penelitian dari Samir tahun 2015. Nah, untuk proses dari adsorpsi itu sendiri biasanya digunakan untuk menghilangkan zat warna pada limbah seperti itu. Makanya biasanya digunakan di limbah industri tekstil dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok kami, intinya air yang baik itu bisa diperoleh dengan pengolahan air limbah seperti itu. Pengolahan air limbah itu sendiri terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode secara fisika, yang kedua ada secara biologi, dan yang ketiga ada secara kimia seperti itu. Untuk pemilihan metode sendiri itu didasarkan pada sifat polutan yang ada di air limbahnya itu sendiri. Jadi sifat polutannya seperti apa, baru kita analisis nanti mau pakai metode apa seperti itu. Untuk metodenya sendiri tidak terpaku
hanya kayak satu metode atau dua, bisa juga kombinasi dari berbagai metode gitu. Karena biasanya dengan satu metode itu masih belum baik atau masih belum murni seperti itu. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.